Oke kawan-kawan, di video ini gue akan memberikan alur cerita film yang berjudul T-34. Film yang berkisah tentang perjuangan pasukan tank Rusia melawan pasukan tank Jerman. Baik, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita dilihatkan dua orang prajurit Rusia yang sedang memotong papan jalan. Tiba-tiba datang tank Jerman yang menembaki mobil dua tentara Rusia itu. Kedua tentara itu berhasil lolos dari tembakan tank. Singkat cerita, mereka sudah sampai di camp. Di dalam camp, terlihat kapten Rusia dan sisa pasukan yang memberitahu bahwa tidak ada lagi pasukan di campnya itu. Letnan Ivuskin datang untuk menemui sang kapten. Lalu Ivuskin ditunjukkan pasukan tank yang tersisa oleh kapten camp itu. Ia langsung menjadi seorang komandan tank. Keesokan harinya, tentara Nazi menghampiri camp mereka. Tank Nazi menembakkan peluru ke sebuah rumah, lalu perang pun terjadi antara tank. Singkat cerita, tank Nazi hanya tertinggal satu tank. Mereka pun beradu tank. Dan di sini tank Rusia kalah dan tank Nazi lah yang menang dalam pertempuran ini. Singkat cerita, kita langsung diarahkan ke camp konsentrasi Nazi. Sebuah kereta api datang membawa tahanan perang Rusia. Tahanan perang pun dikeluarkan dari gerbong kereta. Dan seorang komandan di camp itu menjelaskan semua peraturan yang ada di camp itu. Pasukan tank Nazi yang bertempur satu lawan satu tadi selamat. Ia bernama Klaus. Klaus meminta izin untuk membuat latihan tank. Pasukan Rusia yang ada di camp itu yang akan menjadi sasarannya dalam latihan tank nanti, supaya para pasukan tank Nazi Jerman bisa menang dalam pertempuran selanjutnya. Klaus mengecek dokumen para tahanan dan ia tidak sengaja menemukan nama Ivuskin. Klaus pun ingat dengan dia. Klaus menemui Ivuskin di ruangan penyiksaan dengan seorang penerjemah yang bernama Anya. Klaus pun memberikan tawaran supaya Ivuskin mau menjadi sasaran tank Nazi di latihan nanti. Singkat cerita, Ivuskin menerima tawaran tersebut dan Ivuskin juga meminta untuk para kru tank lamanya ditemukan kembali. Klaus pun mengabulkannya. Keesokan harinya semua tahanan camp dikumpulkan untuk mencari kawan lama kru Ivuskin. Singkatnya mereka pun ditemukan. Ivuskin menjelaskan kepada kru-kru tank lamanya tentang rencana dan tugas yang akan dijalani mereka. Mereka berempat diberikan tank bekas pasukan Rusia yang terbunuh oleh Klaus. Mereka berempat juga disuruh membersihkan mayat dan memperbaiki tank tersebut untuk latihan perang nanti. Mereka pun membersihkan tank itu dan menemukan amunisi yang masih aktif. Mereka pun menyembunyikan amunisi itu di kuburan pasukan Rusia yang mereka buat. Singkat cerita, tank itu sudah siap digunakan dan sudah layak ikut latihan perang. Letnan Ivuskin pun didatangi oleh Anya. Anya meminta ikut serta melarikan diri bersama mereka menggunakan tank tersebut. Ivuskin pun menyetujuinya, tapi Ivuskin menyuruh Anya untuk mencuri peta perjalanan di kamar Klaus dan menyuruh Anya besok menunggu di sebuah pemberhentian bus. Si Anya pun menyetujuinya. Hari latihan perang pun tiba. Mereka berempat sudah di atas bukit dan mereka juga sudah mengambil peluru tank yang disembunyikan di balik mayat tentara Rusia tadi. Klaus memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menghancurkan tank milik Ivuskin. Pasukan Ivuskin pun membuat kabut dengan membakar padang rumput supaya mengganggu penglihatan para pasukan tank Jerman. Pasukan Jerman kebingungan mencari tank Ivuskin. Tiba-tiba dari kabut tebal sebuah tembakan peluru dari tank Ivuskin mengenai tank Nazi Jerman. Klaus pun kaget dan marah. Klaus segera memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tank Ivuskin. Seluruh pasukan di camp itu dikerahkan untuk menangkap tank itu. Tiba-tiba tank Ivuskin tepat berada di samping gedung Klaus dan Ivuskin pun menembak gedung itu. Tapi Klaus selamat. Komandan dari camp itulah yang meninggal karena terkena peluru tank. Terjadilah kejar-kejaran antara tank Ivuskin dan pasukan Jerman. Singkat cerita, Ivuskin dan teman-teman lolos dari camp itu. Tank Ivuskin pun menjemput Anya di tempat pemberhentian bus yang telah ditentukan. Ivuskin dan pasukannya melanjutkan perjalanan bersama dengan Anya. Singkat cerita, mereka sampai di pom bensin untuk mengisi solar. Mereka juga berhenti di kota untuk meminta pakaian dan makanan seadanya. Di perjalanan, tank Ivuskin dikejutkan dengan pasukan Jerman. Mereka menembak tank Ivuskin dengan peluru anti-tank. Vasilion pun langsung membelokkan tank tersebut dan peluru itu pun meleset tidak mengenai tank tersebut. Pasukan Ivuskin pun melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan. Malam pun tiba, pasukan Ivuskin pun menginap di hutan tersebut. Mereka beristirahat dan saling menjaga. Di saat pasukan Ivuskin tertidur, Ivuskin dan Anya melakukan perkelahian cinta.
Pagi pun tiba, mereka pun bersiap pergi dari sana. Infaskin pun menyuruh Anya jangan ikut dalam tank dan menyuruh pergi ke arah timur. Infaskin pun mengarah ke kota bersama tanknya dan Anya pun pergi dengan sendirinya menuju ke timur. Di dalam kota, Infaskin pun curiga karena kota sangat sepi. Tiba-tiba ada yang menembakkan peluru tank. Peluru itu meleset dan hampir mengenai tank milik Infaskin. Ternyata yang menembak itu adalah tank Tiger milik Klaus. Infaskin menghindari dan berpencar mengelilingi kota kecil itu. Ternyata di kota itu terdapat banyak tank Tiger yang berpencar. Kobzarenko pun mengatakan peluru tank mereka tinggal sedikit dan peluru tank mereka tidak dapat menembus tank Tiger. Kobzarenko memiliki ide untuk memantulkan peluru tank dia ke tank lawan. Dan ternyata ide Kobzarenko pun berhasil, tank Tiger Nazi pun hancur. Infaskin keluar dari tank itu untuk mengecek keadaan. Tank Infaskin dikepung oleh 3 tank Nazi dan ia memiliki ide untuk kabur melewati gang dan meledakkan salah satu tank Nazi untuk mengalihkan perhatian. Kobzarenko pun bersedia untuk meledakkan salah satu tank Nazi. Ia pun tertembak tapi dia berhasil meledakkan tank Nazi tersebut. Stepan langsung tancap gas ketika mendengarkan ledakan tersebut. Tank Nazi menembak, tapi kedua peluru tank itu meleset. Tank Infaskin berhasil melewati gang itu, tapi tepat di balik tembok Stepan menabrak tank Nazi Tiger tepat di depan mereka dan yang terjadi, Infaskin berhasil melumpuhkan tank tersebut dan kini tank Tiger milik Klaus yang tersisa. Klaus pun tiba dan ingin menembak tank Infaskin. Tapi ada peluru tank yang mengenai tank Klaus. Ternyata yang menembak itu adalah Kobzarenko dan Klaus pun tidak jadi menembak tank Infaskin. Dan ia pun menembak tank Kobzarenko. Infaskin dan Klaus saling menembak tapi kedua peluru meleset. Infaskin dan Klaus keluar dari tank. Klaus melepaskan sarung tangannya yang artinya genjatan senjata. Infaskin meminta waktu 5 menit untuk menyelamatkan Kobzarenko. Tank Infaskin dan Klaus pun berada di jembatan. Tank mereka saling berhadapan dan siap untuk melakukan pertarungan. Tank Infaskin melakukan gerakan zigzag dan tank Klaus melakukan gerakan maju sambil menembak. Klaus mengincar roda tank Infaskin dan tank Infaskin mengincar pengemudi tank Klaus dan yang terjadi, tank Infaskin kehilangan kendali dan menabrak tank Klaus ke arah pinggir jembatan. Klaus pun keluar dari tank sambil merasa kesakitan. Infaskin juga keluar dan ingin menembak si Klaus tapi tidak jadi. Klaus pun tertawa dan mengulurkan tangannya. Mereka berdua saling berjabat tangan. Setelah itu, tank Klaus pun jatuh ke bawah sungai dan perang ini dimenangkan oleh Infaskin. Pasukan Infaskin memutuskan untuk meninggalkan tanknya karena tank sudah rusak. Akhirnya mereka jalan kaki ke tempat yang aman dengan menenteng Kobzarenko yang terluka parah. Di perjalanan mereka pun melihat Anya dan mereka pun berpelukan. Film pun tamat. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan aktor. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.